Sedikit Pak Agus. Ya. Silakan Ustaz Heri semangat. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali pembicaraan kita tentang sholat duha, terutama tentang sholat ini ya. Dan saya secara pribadi Pak Agus, untuk sholat duha maupun sholat-sholat sunat yang lainnya, saya lebih banyak mengerjakannya di rumah Pak daripada di masjid. Nah ini terkait dengan sholat sunat ini, karena duha ini kan bagian daripada sholat sunat. Eh, untuk saya secara pribadi, untuk sholat-sholat sunat ini selain tahiyatul masjid, saya lebih banyak mengerjakannya di rumah. Termasuk diantaranya sholat sunat rawatibnya. Apakah qobliyah atau ba'diyahnya, saya lebih banyak di rumah Pak Agus. Kecuali sholat wajib. Nah, kecuali juga kalau saya pergian ke masjid yang agak jauh dari rumah. Tapi kalau dekat dengan rumah, masjid dekat dengan rumah, karena saya juga ada sekitar 150 meter dari rumah masjid ini, saya biasanya qabliyahnya atau ba'diyahnya di rumah saja, tidak di masjid. Di masjid hanya untuk sholat wajib saja, kecuali tadi tahiyatul masjidnya. Nah, ini yang saya coba banyak terapkan, termasuk doha tadi, walaupun di masjid saya bisa nunggu, tapi karena saya ingin supaya di rumah juga ada bekas untuk pelaksanaan sholat ini, maka saya lebih banyak sholat sunat di rumah. Nah, menurut Pak Agus, gimana itu Pak Agus? Gimana kira-kira anunya? Termasuk sholat rawatib tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah raisen Bu sebentar. Bu Susi. Bu Susi, ya silakan Bu Susi. Oke, Matur nuwun Mas Ikhwan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertanyaan saya tiga, tapi yang dua itu sudah disampaikan satu oleh Ibu Nuriyah Mahmud, yang satu disampaikan oleh Bapak Sairi. Sama pertanyaan saya. Jadi tinggal satu Pak Agus, yaitu Sabtu itu ada pengajian. Bukan hanya Sabtu ya, terkadang ada Ahad subuh, Ahad Ba'da subuh itu juga ada pengajian di masjid. Baik di Samarinda maupun saat ini di Yogyakarta. Yaitu ketika pengajian Ba'da subuh itu terkadang Ustadz itu menyampaikan materi sampai masuk sholat suruh awal duha. Nah, karena di masjid itu ada tirai, sehingga ibu-ibu itu jamaah yang di belakang itu ketika sudah waktunya masuk sholat suruk awal duha itu ibu-ibu berdiri meskipun pengajian itu belum selesai. Jadi berdiri sholat itu, padahal pengajian masih berlangsung. Nah, pertanyaan saya, kita memilih yang mana, Ustadz? Memilih tetap selesaikan pengajiannya sampai karena di akhir pengajian itu biasanya ustadznya kan memberikan doa gitu untuk kita. Atau kita begitu sudah waktunya sholat suruh kita berdiri mengikuti ibu-ibu yang lain. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. warahmatullahi Nah, ini langsung singkat aja ini Pak Agus. Ya, Pak. Apakah seperti sholat duha atau sholat suruk itu bisa dilaksanakan secara berjamaah? Ya, terima kasih. Baik, siap singkat sekali benar Pak. Silakan saya Agus mungkin Ya. sekaligus memberikan tanggapan dan juga apa namanya closing statement mungkin karena ini Ya. waktunya tinggal kurang lebih 2 menit lagi. Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, ini untuk Ustadz Sairi, secara umum, sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Ya, Jadi kalau misalnya melakukan sholat di rumah, itu secara umum itu memang lebih utama. Sehingga kalau misalnya masjidnya tidak terlalu jauh,
qobliyahnya di rumah, ya. Nanti ke masjid sempat tahiyatul masjid, baru sholat, ini lebih baik. Nanti kemudian ba'diyahnya setelah sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, ya. Ini memang apa umumnya sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Nah, tetapi ada kasus-kasus spesifik. Nah, seperti misalnya sholat fardu berjamaah, kemudian zikrullah, baca Quran, kemudian ditutup dengan rokataini duha, ya, 2 rakaat duha. Itu tetap di tempat, ya. Artinya di tempat zikir tadi. Jadi Ya. kalau itu masuk di dalam kategori sholat suruk, ini menurut para ulama, itu harus dilakukan dalam rangkaian di masjid itu. Jadi sholat jamaahnya di masjid, zikirnya di masjid, ditutup sholat suruknya di masjid. Ini khusus ya, khusus kondisinya. Nah, adapun sholat duha nanti di rumah mau ditambahkan, monggo. Misalnya di masjid cukup rokaatain. Nanti di rumah yang rokaat-rokaat lainnya di rumah. Nah, jadi ini karena ada kasus ya hadis yang menuntunkan tentang penutup ya zikir pagi ya dari sholat jamaah, zikir dan kemudian ditutup dengan rakaataini duha. Kemudian dari Bu Susi terkait dengan pengajian-pengajian yang diselenggarakan waktunya melewati ya. Sebenarnya awal duha itu kan masih panjang. Jadi bukan kemudian suruk langsung sholat. Enggak. Ya. Ya, artinya begitu ada waktu, ada jeda. Itu misalnya pengajiannya masih kurang 10 menit atau mungkin 15 menit. Eh, Menurut saya lebih baik mengikuti pengajian. Begitu selesai, udah bangkit kemudian itu sholat. Itu masih rangkaian zikir. Karena pengajiannya itu adalah bagian dari zikir. Ya, ngaji ini bagian zikir. Nanti selesai zikirnya, tidak kemudian suruh langsung selesai, tapi dia masih ada waktu sebentar, ya, ikuti sampai selesai menurut saya. Ya. Jadi saya berpendapat, ya, lebih utama menyelesaikan pengajiannya, begitu selesai langsung berdiri untuk sholat syuruk atau sholat rakaataini duha. Nah, kemudian dari Pak Rasman Maha tadi, Nabi banyak melakukan apa? Melakukannya sendiri, tapi memang ada riwayat bahwa eh, bisa dilakukan dengan berjamaah. Ya, tapi sholat ini kan utamanya sendiri, ya, utamanya sendiri. Tetapi tidak ada larangan jamaah. Saya kemarin ada buka dari apa dari Muhammadiyah Or ID, ya, tentang fatwa kebolehan, ya, kebolehan melakukan sholat duha secara berjamaah. Ya. Cuman sholat-sholat sunat ini memang utamanya fardiyah, ya, sendiri-sendiri. Tidak Sambil lain, aja tidak nggak ada, apa-apa, Pak. ya. Nanti silahkan dibuka di Muhammadiyah Or ID, ya, Ya. ya, di Muhammadiyah Or ID itu ada penjelasan tentang kebolehan untuk melakukan sholat duha secara berjamaah. Demikian. Ya, Ibu Bapak sekalian, Alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz Agus dan juga seluruh partisipan Golden Habit Forum yang telah memberikan partisipasi dan juga atensinya pada pagi hari ini luar biasa. Banyak sekali ilmu dan juga hal-hal penting yang dapat kita eh, implementasikan dalam kehidupan kita, terutamanya bagaimana dan seharusnya kita bisa membiasakan diri untuk sholat duha sebagai salah satu ibadah yang bisa kita konsistenkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf sebelumnya kita perlu akhiri kegiatan pada pagi hari ini dan semoga kita dapat bertemu kembali pada kegiatan Golden Habit Forum Sabtu pekan depan. Mari Amin. sama-sama kita akhiri kajian pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Satu la ilaha illallah. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.